Shalom pemirsa, pemirsa. ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang Ya. sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang setia menyaksikan Good News Program. Ya pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Gimana Deb? Di www.anugrah.net. Bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, ada satu masalah yang sangat pelik yang banyak sekali dihadapi oleh berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara, Asia bahkan sampai ke muka bumi ya. Yaitu maraknya daripada pengedaran narkoba atau narkotika dan semua obat-obatan terlarang lainnya. Nah hari ini ada suatu istilahnya beban daripada kami untuk ikut berbicara masalah ini. Ada dua orang narasumber yang sangat luar biasa yang kami undang dalam suatu topik yang sudah kami persiapkan dengan sangat menarik, yaitu mencegah atau mati. Mencegah atau mati ya. Jadi pilihan ada cuma dua pemirsa sekalian. Kita mau cegah atau kita mau mati di dalam narkoba. Nah, kita pasti tahu bahwa di dalam kehidupan kita Tuhan punya rencana yang sangat besar, maksimal untuk setiap daripada kita. Nah, namun demikian yang namanya iblis itu selalu berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, dua orang daripada narasumber ini yang sudah kami persiapkan, mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami langsung ya bagaimana jahatnya daripada narkoba itu. Dan kita tentunya ingin sekali belajar daripada mereka, bukan untuk menghakimi mereka, tetapi ingin supaya kita dapat melindungi diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kenal. Betul, Deb? Ya. Ya. Alphonse Supit-Lego dan juga Caleb Othniel Hutahian akan memberikan kesaksian mereka dalam Good News Program hari ini. Nah, sebelum kita tampilkan kedua narasumber kita ini, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Alphonse Supit-Lego menjadi drug user semenjak kelas 5 SD. Dimulai dari mengkonsumsi rokok, ganja, hingga semua jenis obat terlarang pernah dikonsumsinya. Bukan hanya narkoba, Alphonse juga hidup dalam seks bebas yang menyebabkannya harus menderita HIV atau AIDS. Namun Yesus selalu memberi kita kesempatan kedua. Alphonse dituntun Tuhan kepada pertobatan sejati. Kini hidupnya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang terikat narkoba dan HIV atau AIDS. Alphonse melayani lewat sebuah lembaga sosial, gerakan mencegah daripada mengobati atau GMDM. Di sana, Alphonse menjadi trainer ke sekolah-sekolah maupun kampus serta lingkungan mengenai bahaya HIV atau AIDS. Selain itu, Alphonse juga menjadi kepala dari rumah dampingan bagi orang-orang yang menderita HIV atau AIDS. Saksikan perjalanan hidup Alphonse berjuang dengan virus HIV yang ada dalam tubuhnya. Sesaat lagi, hanya di Good News Program. Tapi setelah saya meningkat ke jenis yang lain seperti sabu, ekstasi, heroin, morfin, kokain, budastik, crack, dan terakhir putau dengan menggunakan jarum suntik, itu artinya keuangan yang harus saya keluarkan itu sangat besar. Mau mencegah atau mau mati? Itu adalah suatu topik yang kita angkat hari ini dalam Good News Program. Dan ada seorang narasumber yang sangat luar biasa yang akan memberkati Anda sekalian yang sudah kami persiapkan, yaitu saudara Alphonse. Silakan. Ya. Shalom Pak Alphonse, apa Shalom. kabar? Luar biasa. Ya. Terima kasih nih sudah hadir di Good News Program. Ya. Ya, Pak, untuk pertama mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah. Pak Alphonse ini siapa? Baik. Shalom semuanya. Nama saya Alphonse Supit-Lego. Saya adalah seorang drug user, terikat dengan narkoba 18 tahun. Awalnya waktu itu saya terikat dengan narkoba sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah Iya, terikat SD. narkoba. Ya, kemudian? Jadi waktu itu setelah papa saya pensiun dari Riau, tepatnya kota Dumai, papa saya adalah salah satu pejabat perusahaan migas di kota Dumai.
Dan setelah pensiun kami sekeluarga hijrah ke Jakarta, tepatnya di Bilangan Jakarta Timur. Dan saya seorang anak daerah yang polos, yang lugu, yang lucu, yang imut, yang nggak tahu apa-apa, diperadabkan dengan lingkungan yang notabene 90% adalah pecandu. Dan saya mau nggak mau, suka nggak suka, kalau mau gabung dengan komunitas mereka, saya harus ikuti gaya hidup mereka, itu pakai narkoba. Ini teman-teman di kompleks Bapak atau teman-teman di sekolah atau apa? Di komplek, Oke. Bapak Iya. waktu pindah ke Jakarta umur berapa? 10 tahun, Kelas 5 itu? kelas 5 SD. Oke, nah kemudian narkoba jenis apa yang pertama kali dipakai? Ya, saya diawali waktu itu pertama rokok dulu. Setelah itu meningkat ke ganja, lalu ke pil koplo atau benzo. Dan setelah itu kelas 2 SMP, papa saya meninggal, kehidupan saya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Karena saya sudah kehilangan figur sama papa. Karena dalam rumah yang saya takuti hanya papa saja. Dan keluarga keuangannya waktu itu sangat baik ya? Ya, sangat baik. Ya, oke. Dan saya bukan dari keluarga broken home, saya dari keluarga baik-baik yang setiap minggu pasti ke gereja. Ya, Dan akhirnya setelah papa saya meninggal, kehidupan saya bukan semakin baik. Saya beralih dari user atau pemakai ke dealer atau penjual. Pengedar. Ya. Dan bisa dibayangkan sama anak 2 SMP bisa menjual narkoba di kampus-kampus yang ada di kota Jakarta. tahun berapa itu? Waktu mulai jual itu? Tahun 92. 92. Iya. Oke, dan kira-kira nilai penjualannya rata-rata per hari berapa waktu itu? Saya tidak mencari omset, tetapi saya mencari untuk bonus untuk memakai konsumsi saya sendiri. Jadi maksudnya dengan dari distributornya Iya. Anda akan dikasih bonus gitu? Iya, betul. Oke, harus jual berapa waktu itu? Minimal 5. 5 apa? 5 paket. 5 paket. Iya. Satu paket harga berapa? Waktu zaman saya waktu itu 120.000. Wow. Dan itu apa namanya? Uang besar loh ya waktu itu. Ya, Oke, itu kemudian? termasuk paket hemat kok waktu di zaman saya. Wow. Waktu itu apakah orang tua Anda tahu bahwa Anda terjerat di dalam narkoba? Awalnya nggak tahu waktu itu, waktu masih saya menggunakan ganja atau pil koplo itu masih bisa saya tangani dengan uang jajan saya. Tapi setelah saya meningkat ke jenis yang lain seperti sabu, ekstasi, heroin, morfin, kokain, budastik, crack, dan terakhir putau dengan menggunakan jarum suntik, itu artinya keuangan yang harus saya keluarkan itu sangat besar. Dan saya mulai berbohong sama orang tua, dan saya juga mulai menjual barang yang ada di rumah. Misalnya apa? Ya semuanya, pelek mobil, Pelak mobil. ya, Oke lah, kalau Mobil. mobil dijual pelaknya, bannya gimana? ya itulah seorang jangki itu bisa Didongkrak gitu. ya didongkrak. Jadi, kok colong maling nih paling, gitu ya, bilang gitu. Iya, Padahal yang Saya- jual kamu. saya sendiri. Wow. Jadi malingnya ada dalam rumah. Malingnya dalam rumah. Oke. Terus apalagi yang dijual? Barang-barang Ya, ibu juga ikut dijual. komputer, handphone, Oh, wow. pager, segala macam, termasuk perhiasan mama. Waktu Wow. orang tua menemukan bahwa anaknya terlibat dalam narkoba, bagaimana reaksi mereka? Reaksi paling keras adalah dari abang dan kakak-kakak saya. Saya sempat mau dicoret dari kartu keluarga, tapi ada seorang mama yang tidak ada kata menyerah buat mama saya. Meskipun saya ditentang oleh kakak-kakak saya dan abang saya, tapi mama saya tetap bertahan, berjuang untuk seorang Alphonse bisa dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Jadi ketahuannya setelah papa meninggal ini Iya, ceritanya setelah ya? papa meninggal. Ya. Ya. Dan Nah, tentunya narkoba itu mengubah jalan hidup Alphonse ya. Iya, betul. Kamu sekolah sampai kelas berapa? Saya kelas 2 SMP harus mengalami DO 5 kali. Saya dikeluarkan dari sekolah 5 kali. 2 SMP itu DO 5 kali. Iya. Oke. Dan akhirnya SMP saya tidak selesai. Saya 2 tahun nganggur di rumah. Akhirnya mama saya membelikan saya ijazah. Akhirnya saya bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Dan setelah itu kehidupan saya bukan semakin baik, saya semakin hancur lagi. Dan akhirnya mama saya memutuskan untuk saya mengikuti program recovery drug addict atau rumah pemulihan. Ya, oke. Saya dibawa ke salah satu panti rehabilitasi di daerah Tangerang. Yang mengantarkan saya ke panti rehab adalah mama saya sendiri. Kakak-kakak saya, abang saya nggak mau tahu. Ya. Waktu Dan itu umur berapa masuk rehab? waktu itu masuk rehab kelas 2 SMA. Wow, oke. Dan setelah itu, setelah saya selesai program, saya kembali ke rumah. Saya mengalami hal yang sama, yaitu
jatuh ke dalam dosa yang Jadi sama. relapse lagi. Iya, relapse lagi, sulit lagi, makin lagi dan makin lagi. Akhirnya saya langsung ditindaklanjuti oleh mama. Saya dimasukin ke BNN waktu itu di Cawang, Permadi Siwi, tapi tidak dirawat inap karena saya tidak mau untuk dirawat inap karena saya minta dirawat jalan. Akhirnya saya putuskan untuk hanya minta obat-obatan aja untuk menangkal sakau saya. I see, oke. Kemudian Dan sampai akhirnya setelah saya kembali ke rumah, saya buang obat yang tadi dikasih, justru saya keluar nyari putau lagi. Dan akhirnya saya rehab lagi, makin lagi dan makin lagi. Saya dipindahkan ke satu rehab lagi di daerah Bilangan Jakarta Timur. Di situ nggak selesai juga, saya kabur dari rehab. Akhirnya mama saya tetap berjuang dan nggak pernah menyerah. Akhirnya saya dibawa ke salah satu panti rehab di daerah Sentul Bogor. Dan di sanalah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya mengalami Tuhan, dan disitulah saya mengambil keputusan dan komitmen sama Tuhan. Kalau emang Tuhan masih sayang sama saya, itu artinya saya harus berbalik dari jalan-jalan jahat untuk mau meresponi panggilan Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Berapa tahun waktu itu terikat narkoba? 18 tahun. 18 tahun dan Iya. akhirnya dibebaskan oleh dan Tuhan. akhirnya pada waktu masalah HIV gimana? Ya, setelah saya mengikuti program, saya kembali ke rumah. Bukan suatu hal yang mudah seorang jangki untuk bisa clean begitu saja. Saya kembali ke rumah, akhirnya saya sleep lagi, relapse lagi, makin lagi dan makin lagi. Dan akhirnya saya mengambil satu keputusan untuk saya meninggalkan rumah saya, meninggalkan lingkungan saya dengan satu tujuan, supaya saya bisa mengalami perubahan total bersama Tuhan. Dan akhirnya saya pindah ke kota Semarang, Jawa Tengah. Seorang diri untuk bekerja di salah satu perusahaan. Dan di sana kamu mengalami perubahan. Iya. Oke, kita akan lanjut setelah break ya. Nah, pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa ini kita sudah dengarkan bersama-sama. 18 tahun terikat oleh narkoba, tetapi akhirnya Tuhan bebaskan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita simak setelah jeda yang satu ini. Bilang Tuhan, saya mau berhenti deh, itu capek, kayaknya pelayanan tuh meres sampai habis saya gitu loh. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari Sogut Food. Narasumber kedua adalah Caleb Othniel Hutahean atau dikenal juga sebagai pengkhotbah cilik. Sejak umur 3 tahun, Caleb sudah memberitakan firman Tuhan dan selama 10 tahun Tuhan memakainya untuk menyembuhkan banyak orang. Namun, tidak ada orang yang tahu bahwa ada sebuah pergolakan terjadi di lubuk hatinya. Ia merasa aneh dan berbeda dengan anak lainnya. Caleb pun memutuskan untuk berhenti melayani Tuhan. Karena lingkungan pergaulan dan dalam masa pencarian jati diri, akhirnya Caleb jatuh dalam jerat narkoba dan seks bebas. Setelah proses yang cukup panjang, akhirnya Caleb mengalami pertobatan dan sembuh dari keterikatannya. Namun sesuatu yang tak terduga justru terjadi. Caleb jatuh sakit dan akhirnya dinyatakan positif mengidap HIV atau AIDS. Caleb bertanya pada Tuhan, mengapa kejadian ini terjadi sesudah ia mengalami pertobatan? Apa yang terjadi kemudian? Akankah Tuhan menolongnya? Penuturan selengkapnya hanya di Good News Program.
Baru saja kita saksikan satu video klip yang menarik dari kehidupan narasumber kita yang berikutnya yang sudah hadir di studio, yaitu Caleb. Shalom Caleb. Shalom. Shalom. Apa Apa kabar? Luar biasa. Ya. Orang kenal Caleb sebagai seorang pengkhotbah cilik. Betul. Ya, Iya. dan bahkan kamu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Iya. Nah, Betul. bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana ini semua bisa terjadi, kamu bisa menjadi pengkhotbah cilik waktu itu. Iya. Jadi nama saya Caleb Othniel Hutahayan. Ya, Saya lahir di Tapanuli Utara. ya. Keluarga yang biasa saja, sederhana, tapi Tahun berapa lahirnya? 82. Gitu. Jadi entah gimana waktu saya masih kecil itu, kalau ada orang lagi bincang-bincang soal Alkitab, saya bisa jelasin sama mereka. Nggak tahu juga gimana caranya. Umur berapa itu? Umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Jadi, Misalnya seperti apa misal? ya kalau di rumah kan suka orang ngobrol gitu Alkitab. Nah, nggak tahu gimana saya bisa tahu, oh salah nggak begitu gitu. Yang benar tuh begini. Gitu. Setelah mereka cek, ternyata omongan saya itu benar gitu. Nah, jadi semenjak itu orang kampung heboh lah ya. Kok tahu berarti anak ini nggak ngajarin. Ya. Ya dari situ saya udah mulai diundang untuk khotbah di kampung-kampung gitu, terkenal. 3 tahun? Dari 3 tahun itu. 3 tahun diundang Ya. khotbah di mana-mana. Ya, terkenal penginjil cilik gitu. Ya. Tapi saya secara pribadi sih nggak ada ngerasa ada yang luar biasa ya. Cuma mengerjakan aja karena saya Kamu nggak bisa baca padahal waktu itu. nggak bisa. Terus khotbahnya gimana? Contoh, Jadi misalnya seperti apa? kalau saya udah saatnya ada ibadah, saya berdoa, kata-kata itu otomatis keluar. Oh, mengalir saja gitu. Iya. Ayatnya? Ya ada keluar juga, tapi saya nggak pernah tahu kan baca di mana. Kamu nggak pernah tahu, tapi Nggak pernah menurut tahu. orang tua kamu itu betul ayatnya. Iya betul. Dan mereka kan kalau saya khotbah, mereka bawa Alkitab kan, Berarti diilhami oleh Roh dicek Kudus. gitu kan, bener apa enggak gitu ya. Saya sih nggak ada beban ya. Maksudnya. Bisa berapa menit Wah. kamu khotbahnya? Wah nggak tentu Pak, kadang 45 menit ya Oh bisa. ya? 3 tahun ini? Iya, iya Wow. gitu. Ya. Ya dari mulut ke mulut mulai tersiar. Akhirnya saya pindah ke Jakarta, nggak sama orang tua, ada satu keluarga angkat saya di sana. Tinggal di sana, dari Jakarta itu ya membuka pintu ya, bisa kemana-mana gitu, Iya. ke Indonesia seluruhnya, ke apa, ke Belanda gitu, ke Jerman gitu. Umur berapa ke Belanda? Berapa ya, maybe 8 lah, 8 tahunan sekitar Ya, segitu. oke, Udah ke terus? Belanda, ke Jerman gitu. Itu terakhir khotbah ya. khotbah gitu, terus ke Israel gitu. Wow. Wow. Dan sampai di suatu titik kemudian kamu memutuskan untuk berhenti pelayanan. Iya. Wait. Ternyata dia bukan hanya khotbah, tapi nyembuhin orang sakit. Oh iya. Orang expo. Iya gitu, tapi saya nggak sukanya dengan sebutan itu karena it's not me gitu, saya nggak merasa saya gitu. Jadi Kamu cuma doain aja dan Iya, orang itu jadi, sembuh. Gimana misalnya? Orang ya sakit bisa apa? orang datang sakit apa aja macam-macam. Saya selalu kasih tahu sama mereka, saya bukan dukun, juga bukan dokter gitu. Tapi harusnya mereka juga kasih kamu uang dong setelah itu. iya, Atau kasih orang tua kamu uang. kasih orang tua lah ya, kasih Iya. orang tua saya ada yang ngurusin itu. Tapi saya bilang saya lebih senang dikasih barang daripada Mainan. uang. Iya. Lebih senang mainan gitu daripada dikasih uang. Saya nggak tahu buat apa kan. Iya. Ya, saya minta mainan aja. Iya. Gitu. Jadi mainan saya di rumah berkarung-karung gitu kalau Iya. Kemudian sampai di suatu titik kamu merasa jenuh dengan semuanya itu ya? Iya, Memutuskan saya untuk berhenti. sampai di kurang lebih SMP ya. SMP itu SD kelas 6 lah. Di Jakarta nih. Ya, di Jakarta. Akhirnya saya melihat dan menyadari bahwa hidup saya itu beda dengan anak-anak yang lain. Beda sekali. Dan waktu saya tanya kepada orang-orang tertentu, mereka nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Itu masih berkhotbah kamu? Masih. Wow. Orang tua saya pun begitu. Gitu sampai satu hari saya juga di lingkungan rumah saya gitu ya, ketemu juga dengan anak-anak yang memang pergaulannya nggak benar ya, mau nggak mau ya kita terseret di situ gitu. Iya, Karena saya udah iya. pada saat itu tahun 90-an akhir tuh saya udah berhenti kan pelayanan. Iya. Saya bilang sama orang tua saya mau berhenti. Orang tua angkat saya tuh tanya, terus mau ngapain gitu, berhenti kan. Nggak tahu deh, saya bilang kayak gitu, saya mau menikmati hidup aja, ya gimana. Iya. Ya jadi saya berhenti pelayanan. Kenapa berhenti? Bosan atau apa? Jadi Meskipun kehidupanmu berbeda dengan anak-anak yang lain, tapi kan bedanya perbedaan yang bagus, yang baik. Ya pada waktu itu kan kita nggak tahu ya, karena kita anggapnya cuma kita nih freak gitu loh. Iya. Semua orang nanya sesuatu yang kita sendiri nggak tahu pertanyaannya kan. Yang kita Tapi kamu tahu, selalu bisa jawab. ya puji Tuhan sih bisa gitu. Akhirnya tapi jadi gini, saya berhenti pelayanan, tapi tidak berhenti connect dengan Tuhan, selalu ada.
Jadi Ya. itu mungkin dibedain ya. Sama Tuhan tetap ada ngobrol. Saya bilang, Tuhan, saya mau berhenti deh. Itu capek, kayaknya pelayanan tuh meres sampai habis saya Iya. gitu loh. I don't know who I am, gitu kan, atau siapa saya. Ya saya berhenti dari pelayanan. Habis itu saya main sama teman-teman. Setelah saya main sama teman-teman ya kenal rokok ya, kenal drugs, segala sesuatunya. Gitu. Sampai saya juga akhirnya kenal dengan jarum suntik. Mau nggak mau setiap drugs user 1 tahun ke atas udah pasti kenal sama drugs, sama suntik. Jadi itu meningkat terus ya? Iya, karena saya dulu komitmen sama diri saya nggak mau sampai nyuntik gitu. Tapi nggak bisa dihindari. Pasti di atas 1 tahun lebih itu udah Dan akhirnya kamu tetap bisa mendengar suara Tuhan waktu itu? bisa. Walaupun kamu pakai drugs? Bisa. Oke, kemudian setelah itu? Ya saya merasa Tuhan tuh ya sebagai bapak aja ya, bapak yang ngerti kondisi saya, dia nggak ngejudge gitu. Tapi Ya. ngobrol sama Tuhan itu masih bisa. Oke. Kemudian sampai akhirnya yang terparah, kamu terkena HIV. Dan itu juga di luar dugaan. Karena tahun 2004 karena pertolongan bantuan dari kawan-kawan seiman ya, waktu itu saya gereja di daerah Kelapa Gading. Saya waktu itu dipercaya untuk nanganin family altar. Saya juga nggak nyangka ya, saya tanganin, puji Tuhan family altarnya tuh booming gitu, jadi banyak orang gitu. Nah di situ saya ngambil keputusan, oke, Tuhan aku kembali gitu. Dalam proses-proses itu kamu masih ngedrugs? Masih. Masih ngedrugs? Masih. Dan nggak ada orang yang tahu? Nggak ada. Berapa tahun Caleb terjebak dalam narkoba? Sekitar 3 tahun lah ya. 3 tahun? 3 tahun. Dan HIV itu tadi terjadi karena jarum suntik atau karena kehidupan seks bebas? Karena pada kondisi kena HIV itu saya udah bersih. Tapi dua-dua memang pernah kamu lakukan? Pernah lah pasti. Oke, good. Gitu. Oke, pemirsa sekalian, di dalam kehidupan ini kita perlu menjaga. Saya percaya nomor 1 diri kita, nomor 2 anak kita, atau mungkin kalau anak juga bisa jaga orang tuanya, dan mungkin teman yang kita punya gitu ya. Nah hari ini kita bukan untuk menjudge 2 orang yang luar biasa ini, tetapi kita mau belajar daripada kehidupan mereka. Kita diciptakan berbeda dalam warna untuk satu tujuan yang mulia, saling mengisi dan lengkapi sesama. Itulah Indonesia. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kulangkahkan kaki menyambut matahari, hari yang cerah telah ku nanti, mensyukuri rahmat karunia ilahi, hidup di negeri ini. Ku panjatkan doa untuk Ibu Pertiwi, kepadamu ku kan mengabdi, hamparan lautan dan pulau membentang, negeriku Indonesia. Jayalah jaya, negeriku tercinta, rakyatnya sejahtera makmur sentosa, maju terus maju di alam merdeka. Ku kan
Kita diciptakan berbeda dalam warna untuk satu tujuan yang mulia, saling mengisi dan lengkapi sesama. Itulah Indonesia. Kami putra-putri bangsa siap berkarya, bersatu melangkah bersama, menjaga dan mempertahankan negeriku. Untukmu Indonesia, jayalah jaya, negeriku tercinta. Rakyatnya sejahtera, makmur, sentosa, maju terus maju di alam merdeka. Ku kan mengabdi untuk bangsaku, bangsaku. Jayalah jaya, negeriku tercinta. Rakyatnya sejahtera, makmur, sentosa, maju terus maju di alam merdeka. Ku kan mengabdi untuk bangsaku. Jayalah jaya, negeriku tercinta. Rakyatnya sejahtera, makmur, sentosa, maju terus maju di alam merdeka. Ku kan mengabdi untuk bangsaku, Indonesia. Yeay, Abel. Abel Mabel. Silakan duduk. Apa kabar Abel Mabel? Oke, pemirsa sekalian, Christabel Marbun adalah seorang artis cilik yang juga adalah ambasador daripada program Adikku Sayang, yaitu program beasiswa yang dikelola oleh kami di Anugerah Ministries. Oke, silakan. Ya, Bel, gimana nih? Lihat-lihat di fotonya Abel di Facebook, Instagram, lagi sibuk pergi-pergi terus ya? Kita sebenarnya awalnya kita planningnya liburan, tapi naik mobil jadi kita bisa berhenti-berhenti. Terus pas sampai di Bali, tiba-tiba semua orang kan ngenalin aku, aku di TV. Then everybody kayak aku dengerin lagunya, terus aku mereka beli CD-ku, terus aku merasa kenapa, Daddy bilang kan kenapa nggak kita promo di radio aja. Di Bali kita ke 3 radio, Gema Merdeka, Menara, sama Radio AR. Ya. Abel, sekarang kita mau ngomongin album kamu nih ya. Ini album pertama Abel ya? Iya, mini album. Mini album judulnya Doaku. Doaku. Kalau Tapi lagu yang tadi dinyanyiin judulnya apa? nyanyian anak negeri. Tapi yang di cover ini sebenarnya judulnya aslinya tuh Doaku untuk Indonesia. Tapi karena kepanjangan jadi kita singkat jadi Doaku. Doaku untuk Indonesia juga nggak terlalu panjang-panjang amat. Iya. Ya, anyway, bisa cerita nggak di balik pembuatan album ini, kenapa Abel terbeban untuk bikin album? Abel pengen lagu anak-anak Indonesia kembali berwarna dan anak-anak Indonesia nyanyinya seumurannya. Jangan anak kecil nyanyiin lagu dewasa gitu kan. Masih aktif main film ya? Iya, kemarin baru selesai. Abel yang kemarin film yang di TV kemarin itu film yang ke 105. Hah? 105? Ya. Masih nangis-nangis terus? Ya. Oke. Ya kalau Oke, pemirsa tentang- sekalian mungkin tentang- juga banyak lihat Abel di TV. Dia ini juga pemain sinetron gitu ya, Ya. yang kamu banyak sekali, aktif sekali ya main di sinetron. 105 itu banyak banget loh. Bagaimana kamu waktu membagi waktunya dengan belajar? Aku sekolahnya semi homeschooling, jadi 3 kali di sekolah, 2 kali di rumah. Tapi Ya. kalau lagi syuting bisa kita bawa bukunya ke lokasi, jadi aku ngerjain di lokasi. Oh wow, oke, good. Bel, hari ini Good News itu lagi membicarakan tentang narkoba, Bel. Uncle yang di sebelah kamu ini dulu terkena narkoba waktu umur 10 tahun, sekamu gitu, Bel, kelas 5 SD. Kalau menurut Abel, narkoba itu gimana? Actually menurut Abel narkoba tuh bad. I saw it on TV, ngeliat di TV ada some people jadi very sick and then some of them lose their mind.
and it scared me a lot. And Yeah. it's like sayang gitu, we waste our time and just like doing those stuff. Okay. So you got to be very careful also, okay? Ya? Ya. Okay, good. Oke, nah sekarang waktunya kuis. Abel mau kasih pertanyaan apa nih? Coba ke pemirsa di rumah. Kuisnya, oke, yang pertama tadi judul lagu yang tadi Abang nyanyiin judulnya apa? Ulangin yang keras dong ngomong. Pemirsa. Oke, pemirsa, judul lagu yang tadi Abang nyanyiin waktu opening, apa judul lagunya? Ya, Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa dengan format seperti ini kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Anda juga bisa menjawab lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda kirimkan jawabannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Christabel, doaku. Oke. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Akhirnya tahun 2004 tanggal 1 bulan 10 tahun 2004 saya dinyatakan bukan HIV tapi AIDS stadium 4. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik hari ini adalah mencegah atau mati. Kembali kepada narasumber kita, Pak Alphonse dan Pak Caleb. Nah, kita tahu kalau orang itu sudah terlanjur kecanduan narkoba ya, sangat sulit untuk bisa menghentikan kebiasaan buruk ini. Nah, dalam kasus Pak Alphonse ataupun Caleb, bagaimana kalian berdua bisa akhirnya berhenti menjadi pengguna? Ya, kalau saya sih stop dari narkoba karena di satu titik saya mengalami satu jalan yang buntu. Dalam artian saya diperhadapkan dengan Tuhan, saya harus mengalami koma selama 3 bulan dan lumpuh 3 bulan. Oh, Padahal karena apa OD ini? waktu itu saya udah clean, udah abstinen, tapi dampak daripada putus zat, saya harus mengalami drop. Waktu itu berat badan cuma 27 kg. Itu orang bilang sakau ya itu? Iya. Terus Umur kemudian berapa itu, Pak? Umur 24. 27 kg. Iya. Berarti itu harusnya ada beberapa organ tubuh Anda rusak dong. Rusak semua. Terus Komplikasi. Dan saya di rumah sakit tersebut menggunakan semua organ tubuh saya dipakai selang, termasuk nafas pun harus beli pakai oksigen tabung. Dan akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba kakak saya dari Jakarta besuk saya ke Semarang. Karena waktu itu saya diopnam di Semarang. Ya. Dan di rumah sakit tersebut saya didiagnosa hepatitis C, TBC paru-paru IO, liver, ginjal, tifus semuanya stadium 4. Ya. Wow. Dan waktu itu kakak saya tidak percaya dengan diagnosa dokter karena melihat kondisi fisik yang sangat tragis. Dan akhirnya kakak saya minta cek lab untuk dibawa ke Jakarta. Karena kebetulan salah satu om saya adalah ketua Ikatan Dokter Indonesia yang menangani penyakit berisiko yang berdinas di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Dan akhirnya kakak saya sharing sama om saya, dan baru beberapa menit saja kakak saya bicara, om saya sudah bisa menyimpulkan saya penyakit apa. Dan akhirnya om saya minta saya untuk dirujuk ke Jakarta secepatnya. Ya, terus kemudian. Dan akhirnya saya langsung dibawa ke Pavilion Kartika RSPAD dan langsung dites HIV atau cek ELISA atau tes darah. Jadi waktu di Semarang nggak dites itu? Enggak. Ya, terus kemudian? Akhirnya tahun 2004 tanggal 1 bulan 10 tahun 2004 saya dinyatakan bukan HIV tapi AIDS stadium 4. Wow. Karena CD4 atau antibody atau kekebalan tubuh saya hanya 5. CD4 manusia normal standarnya adalah 600 sampai 900. Saya hanya 5, makanya dokter dengan entengnya memvonis umur saya paling lama mentok hanya sebulan. Ya, wow. Tapi 27 kg. Iya, 27 kg. Tapi vonis dokter tidak terbukti
bukti hari ini saya ada di program Good News. Ya, puji Tuhan. Membuktikan saya punya Yesus yang dahsyat. Saya punya dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib, Yesus Tuhan namanya. Ya. Yang Amin, sanggup amin. memulihkan, mengubahkan, bahkan menyembuhkan sakit penyakit saya. Jadi Iya. Alphonse bisa berhenti dari narkoba karena ketemu sama Tuhan ya? Iya. Itu Ketemu dengan Tuhan tuh maksudnya wujudnya bagaimana? Jadi di saat saya koma waktu itu, saya tidak bisa ngomong, saya cuma hanya bisa meneteskan air mata. Dan di saat saya bisa bergerak, Tuhan suruh saya untuk buka Alkitab. Padahal saya tidak pernah, seumur hidup saya jarang sekali untuk membaca Alkitab. Ya. Dan saya membuka di dalam Lukas 5 ayat 32, di situ sangat tegas Tuhan katakan, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa, Ya. supaya mereka bertobat. Itu artinya orang-orang seperti saya, seorang drug addict, seorang jangki, orang sampah masyarakat, tapi Tuhan sanggup memulihkan, membersihkan dosa saya. Amin. Dan saya tahu saya berharga dan spesial di mata Tuhan. Dan di saat Puji itulah Tuhan. Ya. saya berusaha untuk bangkit kembali, dan saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, nah kalau Wow. kalau apa namanya Caleb Caleb. sendiri, apa namanya dari semua pengalaman ini yang kamu sudah rasakan, sebenarnya di dalam hati kecil kamu ada nggak penyesalan gitu? Sebelum tahu rencana Tuhan ya, ada penyesalan. Ya, Tapi setelah tahu rencana dan kehendak Tuhan, akhirnya saya nggak menganggap itu suatu penyesalan. Karena saya dapat firman Tuhan Amsal 23 ayat 7a. Dia bilang seperti orang yang membuat perhitungan dengan dirinya, demikianlah ia. Jadi saya dapat bahwa saya harus punya perhitungan yang tepat sesuai kehendak Tuhan untuk diri saya. Jadi saya nggak mau melihat ini sebagai satu kutukan Ya. ataupun hukuman dosa, karena saya percaya itu semua sudah ditanggung di atas kayu salib. betul. Ya. Nah, jadi yang saya percaya adalah bahwa ini adalah salah satu cara untuk saya bisa menceritakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi ketika orang dokter bilang hidup saya udah berakhir, saya bilang salah dok, hidup saya justru baru dimulai, saya bilang. Dan waktu itu kamu juga terkena sakit yang parah juga ya, paru-paru bolong apa gitu ya? Bisa Iya. cerita sedikit? Jadi waktu dicek itu kan memang sakitnya sih nggak banyak, cuma satu. Paru-paru kanan saya itu bolong besar, yang kiri kecil-kecil banyak gitu. Oke, nah ini kita akan ceritakan lagi nanti ya. Oke, pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan kisah kehidupan mereka nanti lebih lanjut lagi. Stay tune di Good News program. Nah, kemudian kamu bebasnya dari narkoba kenapa? Jadi ada beberapa teman-teman yang memang menginjili. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari So Good Food. Pemirsa sekalian, masih bersama dengan kami dalam Good News program Mencegah atau Mati. Di samping saya ada dua orang narasumber yang adalah mantan pengguna narkoba. Mereka tentunya saat ini puji Tuhan sudah dipulihkan. Mereka juga adalah penderita HIV AIDS ya. Dan kemudian tadi saya bertanya mengenai paru-paru kamu yang bolong. Nah, sepertinya ada kemiripan dari apa yang kamu Alphonse cerita dan juga Caleb cerita. Iya. Apakah itu ciri-ciri daripada orang yang terkena HIV gitu? Penyakitnya. Ya. Ya, jadi memang dalam HIV/AIDS secara medis ya ada penyakit-penyakit tertentu yang harus dicurigai, gitu. Itu harus dicurigai dan dengan mencurigai itu kita periksa akan lebih dari awal, tahu itu lebih bagus. Gitu. Ya. Jadi masalah TBC, liver atau apa namanya perut itu
dicurigai. Oke, dan Harus. lagi-lagi ini bermula dari jarum suntik dan seks bebas. Iya. Jadi karena ini sepertinya mereka saling berteman gitu ya. Iya. Iya. Oke. Tapi boleh dibilang, maaf saya potong. Ada juga yang enggak, Ada juga yang enggak, yang enggak nakal gitu, tapi terinfeksi. karena jarum suntik narkoba. Bukan, jadi karena dia Oh ya, of pernah- course. Karena Ya. dia kecelakaan, saya pernah layani orang, jadi nggak tahu ternyata transfusi darahnya itu Oh iya, betul. mengandung. Jadi penderita HIV/AIDS belum tentu pengguna jarum suntik narkoba, Iya. tetapi karena mungkin kalau zaman dulu ada Iya. dokter giginya atau Iya. apa transfusi darah. Atau bayi dari ibu kan? Ya. Tetapi dalam kasus para pengguna Iya. narkoba Iya. dan jarum suntik, Iya. mereka sangat rentan sekali Oh, terkena sudah jarum pasti. suntik dan oke. Tapi Iya. kalau Kena boleh saya HIV. potong Ya. sedikit, Desember tahun kemarin ditegaskan dari Kementerian Kesehatan, HIV/AIDS itu bukan hanya dari jarum suntik aja, tapi semua narkoba jenis apapun. Oh, Karena- bagaimana bisa ceritakan? Silakan. Karena kebanyakan dampak dari pengguna narkoba itu akan meningkatkan libido seks. Itu artinya setelah mereka memakai narkoba, mereka akan pergi ke tempat lokalisasi. Jadi kan tenaganya berlebih-lebihan gitu Iya, ya. betul. Dan akhirnya bisa terinfeksi HIV/AIDS. Oh, I see. Oke. Dan kadang-kadang orang dokter juga pernah berkata di Goodness Program Iya. bahwa masa nunggunya 10 tahun baru bisa tahu HIV/AIDS ini. Tergantung dari antibodinya. Oh, tergantung. Iya. Dan kalau orang-orang yang kuat rata-rata 10 tahun gitu. 3 bulan pun ada. 3 bulan bisa terindikasi HIV. Ya. Kalau saya lihat benang merahnya dari kedua kesaksian kalian adalah hanya Tuhan Yesus yang mampu membebaskan Iya. seseorang yang sudah terikat dengan narkoba sampai bisa berhenti. Hanya Iya. Tuhan Yesus yang bisa membebaskan ya. Betul. Kamu ya, pernah di istilahnya dimasukkan ke rehab, Iya. tapi nggak membantu. Malah diajar tambah nakal. Malah karena kumpulan anak-anak nakal di sana semua. Iya, Oke, jauh dan dari kamu- harapan. Oke, hopeless gitu ya. Iya. Nah, kemudian kamu bebasnya dari narkoba kenapa? Jadi ada beberapa teman-teman yang memang menginjili. Gitu. Jadi karena ini ada orang yang reach out ke sana Iya, ya. menginjili. Saya lagi di ruangan isolasi yang kayak sel gitu kan. Jadi maaf kata makan, minum, buang air semua di situ. Ya. Nah, ada satu orang yang mentor yang saya lihat dia memang beda dengan yang lain ya. He live the word gitu, dia benar-benar menghidupi gitu. Ya. Jadi saya minta rokok sama dia. Saya minta rokok, saya tahu cuma bercanda doang, nggak mungkin dibeliin. Tapi akhirnya dibeliin sama dia. Saya kaget. Dia cuma ngomong gini, ini yang pertama dan ini yang terakhir. Saya kaget dia ngomong gitu. Nah dari sejak peristiwa itu saya benar-benar dapet hati Bapak tuh kayak gimana sih gitu. Bukan hati yang menjudge orang, Ya. tapi hati Bapak tuh hati yang dia tahu loh gitu. Gue tuh lagi sakit, lagi gini, dan dia mengerti gitu. Nah semenjak peristiwa itu ya udah saya matiin rokok, saya berdoa mulai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau kabur dari sini. Saya bukannya tambah baik, tapi tambah jahat. Iya. Jadi puji Tuhan waktu itu saya bingung karena kan penjagaannya ini ketat sekali, ada 2 lapis mau keluar itu. Iya. Nah, puji Tuhan itu temen saya ada yang lihat gitu, dia tanya, lo mau keluar ya? Iya, kalau tahu gue lihat nih gue kasih kunci katanya. Ah, kunci, jadi kunci balkon di atas, lewat jemuran kabur gitu. Tapi saya tanya sama dan jawabannya dia itu menyedihkan. Saya tanya, lu kenapa nggak kabur kalau ada kunci? Di luar udah nggak ada yang nungguin gue katanya. Jadi udah dibuang jadi sebenarnya sampah gitu. Iya, ya. udah nggak ada yang ngarepin gue gitu. Oh gitu, ya ini lo aja lo pakai. Katanya. Ya udah malam itu saya kabur dari atas. Puji Tuhan sih lancar ya, nggak ada apa. Terus saya pikir saya mau kabur kemana ya, ke rumah kemana-mana nggak mungkin. Ya, akhirnya saya kabur ke rumah teman saya daerah Tangerang. Dan di situ saya mulai start hidup baru ya. Jadi saya ikut apa namanya komsel ikut kom gitu ya, belajar benar-benar gitu. Dan pelayanan mulai di Bekasi itu pelayanan. Nah, pelayanan di sekitar 2 tahun lagi enak-enak pelayanan, tiba-tiba kondisi saya ngedrop. Nah, baru tahulah itu sakit ya di Baru sana tahu, itu. iya saya nggak tahu, saya Oh. pikir saya udah minta ampun, Iya, everything iya, is done lah ya, beres semua. Tapi pelayanan. secara konsekuensi badani harus ditanggung dong. Iya, di situ. Jadi saya Iya, sakit iya. dan keluarga juga kayak sulit untuk saya minta tolong gitu ya. Iya. Jadi teman-teman saya selama pelayanan itu puji Tuhan lah, mereka dipakai Tuhan yang untuk mensupport semua biaya kesehatan saya. Puji Tuhan ya. Ya puji Tuhan sekali ada ketemu orang-orang yang seperti itu gitu, dan akhirnya saya dirawat. Nah disitulah di rumah sakit itu saya ketemu remanya gitu, seperti orang yang buat perhitungan dengan dirinya, demikianlah ya
Jadi kalau saya perhitungan ini, aduh udah deh gue mati nih gitu kan, sengsara nih kutuk dari Ya. dosa. Dan itu pun saya terima kalau emang itu karena kutuk dosa. Ya. Tapi kan ternyata tidak gitu. Saya buat perhitungan bahwa ini bukan kutuk dosa saya, tapi ini cara Tuhan untuk memuliakan namanya. Si Tuhan. Oke, Ya. nanti kita lanjut ya. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita jedah, ada satu kesaksian doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa yang berada di Sentani, Jayapura. Terima kasih kepada Yesus dan tim doa Good News. Setelah menunggu setahun lamanya, akhirnya saya dilantik kembali sebagai pejabat Pemda di Kabupaten Jayapura. Tuhan memberkati. Saudara, masih adakah di antara pemirsa yang memiliki pergumulan doa? Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ini yang dia lakukan terhadap kehidupan Anda dan saya. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari So Good Food. Mencegah atau mati dalam Good News Program. Langsung kembali kepada narasumber kita. Ya. Bisakah Bapak berikan masukan gitu, terutama buat generasi muda yang mungkin lagi nonton di rumah, bagaimana mereka bisa melakukan pencegahan supaya jangan sampai mereka terjerat di dalam lubang narkoba ini yang kemudian akan merusak hidup mereka. Silakan mulai dari Pak Alphonse. Ya, kalau yang saya lakukan saat ini adalah kami ada program namanya On the Street. Kami membagikan brosur di jalanan. Kami datangi anak-anak pang atau anak jalanan yang ada di jalanan. Membagikan brosur itu di dalamnya jelas banget. Kalau makin narkoba dampaknya adalah salah satunya adalah bisa terinfeksi HIV/AIDS salah satunya. Dan itu artinya mereka akan terbuka sendiri dengan adanya brosur itu. Mereka akan tidak akan mau lagi pakai apa itu namanya. Tapi orang narkoba. kalau udah kena narkoba kan susah tuh. Maksudnya mau keluar pun nggak bisa. Ya, kalau itu case khusus, Pak. Oke, Ah, jadi itu istilahnya kasus anyway khusus. tetap kita Anda melakukan bersama GMDM ini ya, gerakan Iya. mencegah daripada mengobati. Ya, dan setelah itu Ya. kami juga membantu BNN. Kami mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba. Kalau saat ini BNN punya program Sekolah Bersih Narkoba, Kampung Bersih Narkoba, dan Kampus Bersih dari Narkoba. Dan itu kami terus sosialisasikan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, Ya. maupun di setiap wilayah yang ada di Jabodetabek dan seluruh Indonesia. I see, oke. Nah, kemudian kalau menurut ini Caleb, bagaimana caranya melindungi seseorang anak atau seseorang manusia dari narkoba gitu? Iya, jadi setelah 6 tahun pelayanan anak, saya mempelajari satu hal. It starts from home. Semua itu belajar dari rumah. Ya. Ya, mungkin dua-duanya bapak ibu ada, tapi di hati mereka nggak ada, di hati anak. Kosong hatinya. Kosong. Tidak ada, mereka belajar etik, belajar apa, semua dari apa yang mereka tonton, dari teman-teman mereka. Jadi kalau firman Tuhan bilang, seseorang raja harus punya penasehat yang baik, supaya mereka bisa menjalankan hidupnya dengan baik juga. Jadi teman yang di sekeliling mereka Iya. harus diperhatikan ya. Bukan diperhatikan, sebenarnya harus dihindari dari kecil. Mereka harus belajar untuk percaya kepada seorang mentor yang memang bisa memberikan pada mereka jawaban atau solusi-solusi sesuai kebenaran firman Tuhan. Sayangnya mereka nggak punya. Jadi istilahnya, kalau saya selalu bilang istilah, jangan cuma kursus bahasa Inggris dong.
kursus Alkitab juga supaya anak strong gitu secara spirit mereka. Iya. Dan saya mau memposisikan diri saya sebagai itu pengajar, ya bukan cuma ngajarin Alkitab, tapi the way of life gitu sebagai orang tua. Jadi anak memberikan tua tuh- bimbingan kepada anak-anak yang, Iya. yang memang mereka juga ingin mencari jawaban atas banyak sekali hal. Iya, dan kita pasti lebih dipercaya daripada orang tua. Kalau Caleb sudah berapa tahun bebas dari narkoba? Saya udah dari tahun 2002. Udah Oke, berarti 13 tahun. Iya. Kalau Alphonse? Kalau saya sudah 15 tahun, makanya saya diberi gelar dokter oleh salah satu dokter tim medis Mabes Polri sebagai gelar dokter narkoba. Dokter narkoba? Ya, itu Oke. artinya ya Dia sudah lulus pengalaman. gitu ya? baru menemukan klien bisa abstinen, bisa clean 15 tahun. Wow. Puji Tuhan, selamat Oke. ya. Iya. Dan bahkan sudah menikah. Ya, sudah Dan menikah. kemudian berencana mau punya anak. Ya, tahun Kamu ini. sudah punya anak. Lagi rencana. Lagi rencana juga. Nah itu maaf nih, kalau berhubungan dengan istri kan itu bisa menular gitu. Ya, kita harus anak-anak seperti saya dan Caleb kan harus dalam pantauan dokter. Ya, Jadi kalau kita punya program untuk memiliki keturunan, kita harus cek semuanya, CD4-nya, VL-nya, viral load-nya, apakah virusnya masih ada di dalam tubuh kita atau tidak terdeteksi. Iya. Kalau misalnya 0, 0, itu artinya kita bisa walaupun memiliki masih anak. aktif HIV Iya, AIDS. walaupun masih positif. Wow. Tapi istri kalian tidak terinfeksi? ya? Istri saya negatif. Istri Caleb? Istri saya juga negatif. Kami punya program sebelum nikah kan saya konsultasi juga ya sama Iya. dokter saya. Data-data yang dibaca sama dokter saya memungkinkan, ya boleh silahkan katanya mereka. Wow. Dan istrinya itu mengambil resiko yang sangat besar untuk Iya. menikah dengan kalian tentunya. Iya, Dan tentunya orang tuanya belum tentu happy mendengar hal itu. betul. Kalau Iya. saya sih puji Tuhan keluarga istri dan keluarga saya sih tidak ada Mensupport. tidak ada Wow. masalah gitu. Iya, iya. mensupport. Kalau saya oke. waktu istri saya menyelesaikan sekolah teologianya, sempat di stop semua biaya kuliah dan teman-temannya mengucilkan dia. Istrinya kuliah teologi ya? Iya. Jadi ini suatu perjuangan yang luar biasa. Oh ya. iya pasti. Oke, anyway, saya senang sekalian kalian berdua boleh berada di tempat ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang Ya, terima kasih sudah diberikan membagikan Anda boleh saksian. datang ke tempat ini. Dan kami berdoa biarlah hidup Anda benar-benar dibaharui oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, terima kasih. Oke, kita share firman Tuhan secara singkat. Pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Dengan cepat saya akan bagikan firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pemirsa sekalian dengar baik-baik. Di dalam kehidupan kita masalah ini memang betul-betul banyak yang terjadi. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita semua adalah orang-orang yang dilahirkan daripada Tuhan. Dan kejadian kita menurut firman Tuhan adalah kejadian yang sangat ajaib. Pada waktu seorang janin ditanam di dalam rahim ibunya, itu kejadian yang sangat luar biasa sekali. Dokter hanya bisa menginseminasi, membantu menginseminasi. Hanya bisa membantu untuk melakukan IVF atau bayi tabung. Tetapi tidak bisa menciptakan. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan Anda dan saya. Nah, di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa kita hidup dalam suatu kondisi dunia yang sedang jatuh dalam dosa. Tetapi dengar baik-baik, Kristus sudah datang ke dunia, dia sudah mati di kayu salib, dan dia sudah membayar lunas semua hutang dosa manusia, asalkan manusia itu percaya. Janji keselamatan sudah diberikan. Saya percaya dengan dasar firman Tuhan dan juga pengalaman daripada kedua orang narasumber ini, tidak ada satupun sistem di dunia ini yang dapat membantu seseorang untuk dapat mengalahkan kebiasaan buruk mereka. Ini yang firman Tuhan katakan dengan mengalahkan dunia. Namun demikian, dokter boleh memberikan obat, para ahli boleh memberikan nasihat, ya, dengar baik-baik. Tetapi manusia mempunyai batas. Ilmu pengetahuan ada batasnya. Nah, kalau misalnya kita memiliki suatu ketergantungan yang sangat tidak baik atau memiliki masalah yang sangat pelik, khususnya dalam hal narkoba ini, maka ini adalah dunia yang harus dikalahkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan ini yang dia lakukan terhadap kehidupan Anda dan saya. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang tidak lagi ada sakit penyakit. Hidup yang akan bertahan di dalam kesukaran, di mana Anda akan mengalami kelimpahan karena kesembuhan ada terjadi, pemulihan dalam hal keuangan. Dan rupanya kedua daripada anak-anak Tuhan yang luar biasa ini, mereka sedang dalam tahap menuju kepada kesembuhan tadi ini, pemirsa sekalian. Dan mari kita lihat baik-baik. Alangkah baiknya pada waktu kita bisa mencegah daripada mengobati.
Saya tahu memang segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan punya satu jalur destinasi yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, seringkali pada waktu kita misalnya keluar jalur, kita jatuh, kita terpeleset atau kita memilih untuk sengaja jatuh dan hidup dalam dosa, kita keluar daripada jalur dan kemudian pada waktu kita bertobat, memang benar Tuhan bisa membuat satu jalan yang baru, untuk dikembalikan kepada kehidupan kita. Tetapi alangkah baiknya kalau kita boleh tetap hidup pada jalan yang pertama. Ini semua hanya perlu kasih karunia Tuhan. Tidak ada pemikiran manusia yang dapat mengerti betapa firman Tuhan mengatakan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa lebarnya, betapa dahsyatnya. Hanya Bapa yang berkenan kepada kehidupan manusia dan yang mau mengulurkan tangannya kepada kehidupanmu, dia menarik engkau keluar daripada jerat narkoba, seks bebas, semua hal yang tidak baik. Dan hari ini di dalam nama Yesus kita bersama-sama patahkan sekarang. Kami cabut keluar semua orang yang punya ketergantungan narkoba yang menonton acara ini. Ataupun kecenderungan terikat alkohol, perjudian, seks bebas, apapun namanya. Kami ikat dalam nama Yesus. Kami berdoa sekarang bersama-sama. Hanya orang yang percaya dalam nama Yesus, yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah putra daripada Bapa yang Maha Tinggi, engkau pasti mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Kalau Anda ingin bebas, Anda sudah coba berbagai macam cara, tidak ada cara yang lain. Malam ini atau sore hari ini, siang ini, pagi ini kita coba bersama. Bapa dalam nama Yesus, kita bersama-sama, kita ikat daripada ikatan-ikatan ini. Kami cabut, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Narkoba engkau di bawah Yesus. Seks bebas engkau ada di bawah Yesus. Kami hancurkan kuasamu. Perjudian kami hancurkan kuasamu. Dalam nama Yesus pemulihan keluarga terjadi. Kesehatan yang prima dipulihkan. Terima pemirsa sekalian, terima. Sembuh, katakan dengan bilur Yesus aku sembuh. Saya juga berdoa untuk bahkan Alphonse dan juga untuk Caleb. Kesembuhan terjadi pada kehidupan mereka. Amen. Mereka akan dipulihkan. Mereka adalah seperti para Samson yang dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dan mereka akan menghancurkan kuil-kuil Baal. Mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan banyak anak-anak muda. Di dalam nama Yesus, I release the anointing. I release the blessing of Jesus Christ upon your life. Terima saat ini. Engkau akan dipakai Tuhan kembali menjadi orang-orang yang perkasa. Engkau adalah Samson pada akhir zaman ini. Bangkit dan bersinarlah. Karena terang daripada Kristus Yesus sudah datang di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Anda yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu tayangan luar biasa telah kita lalui bersama. Saya yakin pemirsa sekalian sudah diberkati dan belajar sesuatu dari Good News program hari ini. Tiba saatnya kami untuk pamit undur dari hadapan pemirsa untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Terima kasih atas setiap dukungan yang diberikan kepada pelayanan kami dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami di www.anugerah.net. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.